Ini Ustaz, kadang kan kita dalam menjalani kehidupan ini kan kadang timbul masalah dalam kehidupan kan Ustaz. Kadang timbul dalam hati terbesit, apakah Allah itu mencintaiku sehingga aku ditimpa masalah seperti ini. Nah, kadang timbul dari pertanyaan kan, sebenarnya apa sih amalan yang paling dicintai oleh Allah itu yang sehingga menjadikan Allah hidup dengan kita dan hapuskan kesalahan-kesalahan kita. Dan bagaimana aku bisa tahu bahwa Allah mencintaiku itu salah. Barakallahu fiik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Kita hidup di dunia ini tentu mendapatkan ujian dari Allah Azza wa Jalla, apalagi kita menjadi seorang beriman. Ahasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Sampai Allah sampaikan dalam Quran surah Al-Ankabut ayat yang keduanya, apakah manusia mengira mereka sudah mengatakan beriman tapi dibiarkan Allah tanpa diuji? Tidak ada ceritanya tanpa ujian. Kalau udah mengaku beriman, pasti Allah uji untuk membuktikan kejujuran imannya. Kemudian pertanyaannya tadi, apakah kemudian itu caranya Allah untuk kemudian mencintai hambanya? Iya. Rasul bersabda bahwa innallah Allah Subhanahu wa taala jika menginginkan kebaikan bagi seorang hambanya, maka Allah akan uji dia. Ibtalahu. Allah kalau menginginkan khairan, kebaikan bagi hambanya, Allah uji dia. Maka ketika kita mendapatkan ujian, boleh jadi itu salah satu tanda Allah cinta kita. Apakah kita tetap dalam ketaatan dapat ujian, Allah cinta kita? Kita bermaksiat, ada ujian, ada musibah, Allah pun cinta kita. Kenapa? Paling tidak dengan kita banyak maksiat, Allah tegur dengan sakit, ujian musibah apa, ini menunjukkan cinta Allah kepada kita. Kenapa? Karena sesuai dengan hadis tadi, dan tandanya adalah bahwa seakan ini surat cinta dari Allah Azza wa Jalla. Hambaku sudah lama engkau bermaksiat, hambaku. Mau sampai kapan engkau lupa denganku? Boleh jadi ketika Allah berikan sakit, sakit, langsung dia teringat, astagfirullah, sakitnya. Paling tidak kan ucapan astagfirullah, kan begitu ya. Ingat dia zikir-zikir pada Allah ketika dia sakit, paling tidak itu. Ketika dia sakit misalnya atau musibah yang lainnya, dia langsung ingat Allah. Jadi surat cinta dari Allah ketika ada hambanya yang Allah berikan musibah. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana dan apa amalan-amalan yang membuat Allah cinta kepada kita? Ini dalam redaksi hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para ulama amat sangat banyak ragamnya. Dan di antara yang Rasulullah sampaikan kepada kita, yakni as-salatu ala waktiha, salat tepat waktu, kan begitu ya. Dalam riwayat yang lain ada sahabat secara detail nanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dullani ala amalin. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan saja. Idza amiltuhu, kalau aku amalkan, ahabbani Allah wa ahabbanin nas. Allah cintaku, bahkan orang-orang cinta sama aku. Maka apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah apa saja yang ada di dunia ini, bersifat zuhudlah, Allah akan cinta engkau. Dan juga zuhudlah terhadap apa yang kau lihat dari barang-barang, benda-benda dunia yang Allah berikan kepada hamba lain. Engkau lihat apa yang ada pada manusia, engkau juga zuhud, maka orang-orang cinta kepada engkau. Zuhud terhadap seluruh dunia ini, Allah cintai kita. Dan zuhud terhadap apa yang dimiliki orang lain, orang-orang malah justru cinta sama kita. Ini amalan yang kalau kita amalkan, Allah cinta kita. Kemudian dalam kita tahu cara berikutnya agar Allah cinta kita, maka berdoalah sebagaimana doa Nabi Daud alaihissalam. Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, aku meminta kepadamu cintamu ya Allah. Aku memohon cintamu ya Allah. Wa hubba man yuhibbuk. Dan aku memohon kepadamu ya Allah cintanya orang-orang yang mencintaimu. Siapa dia? Orang-orang saleh yang mencintai Allah, kita mengharap cinta mereka. Orang-orang yang mencintaimu ya Allah. Kemudian apa? Ya Allah, dan aku berharap padamu, tunjukilah aku untuk bisa beramal amalan yang menjadikan engkau cinta kepadaku. Yang keempat, ya Allah, jadikanlah cintaku kepadamu
dan cintamu itu lebih aku cintai daripada air yang sejuk. Ini doanya Nabi Daud alaihi salam dalam hadis Imam Tirmizi. Jadi ada praktek, ada doa. Ya Allah, Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, aku mengharap cintamu ya Allah. Karena orang yang Allah cintai, maka Allah akan pasti kemudian sayangi dia. Cinta masalahnya. Maka perkara dunia tentu Allah bereskan itu. Karena udah Allah cintai. Orang tua kalau cinta sama anak, sayang sama anak, apa dia biarkan dunianya? Dia berikan dunia. Dia berikan kasih sayang. Allah cinta kepada hambanya, tidak mungkin dunia Allah telantarkan dulu. Maka carilah, burulah cintanya Allah dengan amalan-amalan yang sangat amat banyak ragamnya, ya. Terutama kemudian amal cinta tadi itu yang mengantarkan cinta Allah kepada kita. Pertanyaan berikutnya tadi ya, sekaligus bagaimana untuk menghapuskan dosa kita gitu ya. Tapi secara umum Allah sampaikan innal hasanat yudhibunas sayyi'at. Seluruh kebaikan itu menghapus dosa. Dalam hadis yang lain, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun Anda berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringilah keburukan dengan kebaikan. Berbuat maksiat nih, taubat pada Allah, istighfar pada Allah, taubat dengan sebaik-baik taubat, taubatan nasuha. Langsung amalkan amal kebaikan setelah itu. Tamhuha, menghapus dosa yang sebelumnya itu. Rasul sampaikan. Dan termasuk hadis pilihan Imam Nawawi dalam kitabnya Arba'in Nawawi. Ya, jadi mengiringi kejahatan, keburukan dengan amal saleh itu bisa menggugurkan dosa. Dan itu tentu kalau udah bertaubat, ini amalan yang paling Allah cintai. Allah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cintai siapa yang bertaubat, Allah mencintai hambanya yang suka mensucikan dirinya. Jadi termasuk tambahan dari amalan yang mendatangkan cinta Allah apa? Taubat. Ya. Apalagi Allah sangat bahagia, melebihi bahagianya seorang manusia di padang pasir. Dia bawa bekal ditaruh di kendaraannya, hilang. Panik, super panik, situlah bekal dia, baik makan ataupun kendaraannya. Dia dapat sebuah pohon, tersandar di situ, istirahat di situ, tertidur. Tahu-tahu begitu bangun, kendaraan ontanya dan yang ada makanan di situ udah tahu sudah ada di sampingnya. Bahagia nggak? Sangat bahagia. Itu makannya, itu kendaraannya, tahu-tahu udah capek, udah panik, udah kayak pasrah begitu. Tahu-tahu bangun udah ada di sebelahnya. Sangat bahagia. Bahkan dalam hadis Rasul katakan, hamba tadi ini saingan kegirangan, kesenangan, salah ucap dianya. Ya, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku, aku adalah Rabbmu. Terbalik pula dia. Saingan senangnya. Artinya apa kata Rasulullah? Allah asyaddu farhah. Allah lebih bahagia dibandingkan bahagia orang tadi itu. Kapan? Ketika melihat hambanya bertaubat. Maka tepatlah innallaha yuhibbut tawwabin. Ya, dalam ayat yang lain Allah mencintai orang-orang yang tawakal. Jadi seluruh amalan Allah cintai dan seluruh amalan ya innal hasanat yudhibnas sayyi'at, menggugurkan dosa. Dan jangan lupa doa untuk minta cinta Allah, dan jangan cuma doa, tentunya praktekkan secara nyata di kehidupan sehari-hari. Banyak amal susah sunnah, insya Allah Allah cintai kita dan Allah gugurkan dosa-dosa kita. Allahu a'lam.